Oh, fashion hari ini karena dress code-nya adalah make it black, jadi make it dark gitu. Jadi ya udah pakai hitam-hitam tapi ada sentuhan putihnya. Dan kebetulan hari ini jaket gue dari Sean and Sheila. Kemudian dalamnya taks kemejanya ini dari Agus Lim, celananya dari Mankind, sepatunya dari Mario Minardi. Ini konsepnya terinspirasi dari mana? Inspirasi dari mana ya, pokoknya ala gue aja gitu. Gue ada jaket yang crop gini kan, crop. Ya udah gue pakai aja. Terus pakein rantai, terus celananya yang kebetulannya agak ala-ala cowboy gitu. Ada kiblat fashion gak sih, Om? Hah? Ada kiblat fashion gak? Fashion itu kan sangat apa ya, sangat eksperimental ya menurut gue. Jadi setiap orang bebas bereksperimen, dia mau pakai seperti gayanya apapun is freedom. Fashion item yang wajib apa nih, Om? Kacamata kayaknya. Dan dari dulu kayaknya selalu pakai kacamata ya? Iya, jadi itu udah jadi kayak trademark. Kemudian apalagi ya salah satu yang selalu harus dipakai kacamata. Terus ya harus pakai baju, nggak boleh telanjang. Tapi sebetulnya ada alasan tertentu nggak sih dengan memakai kacamata gitu? Karena udah selalu tampilnya kayak trademarknya begitu kacamata, jadi ya otomatis kemanapun rasanya lebih enak kacamata, dan gue merasa kayaknya lebih gaya dan lebih keren aja gitu. Ada spesifik harus seperti apa kacamatanya? Enggak, macam-macam aja. Kayak hari ini kan warnanya dia agak purple grey gitu kayaknya gitu hari ini. Sepertinya benar nggak sih? Iya benar. Kelihatan. Om bisa dibilang kan Om tidak pernah tua nih, selalu keren, selalu tampil seperti anak muda. Mungkin ada tips supaya ya pertama ya nggak perlu merasa ragu gitu. Misalnya kalau kita pengen pakai baju model ini, pengen pakai baju model itu, ya udah pakai aja gitu. Jangan merasa kayaknya aduh gue pantas nggak nih, kira-kira kayaknya gue malu lah gitu atau gimana ya. Jadi itu pokoknya jangan kurang lah, pedenya harus pede gitu. karena tuntutan hidup yang PNK harus memperhatikan. Ya mungkin itu salah satunya, tapi buat gue ya nggak tahu kalau yang lain gitu. Tapi untuk kacamata sendiri menjadi koleksi kah atau seperti apa nih? Kacamata kalau dibilang koleksi ya nggak banyak banget gitu, cuman apa namanya ya, gue selalu pengen punya style yang kacamata yang agak berbeda gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ada yang bagus ya gue suka, pas cocok juga dengan bentuk shape daripada muka gue, ya gue akan berusaha untuk memiliki gitu. Dengan hadir ke acara-acara fashion show seperti ini, apakah mencari inspirasi lagi untuk penampilan yang lebih baru? Enggak, kebetulan memang hampir semua desainer itu teman-teman gue gitu. Kalau Sebastian Gunawan itu yang malam ini show itu teman main banget dulu gitu ya. Terus kemudian juga kenal sama istri. Jadi ya ruang lingkupnya memang kenal semua gitu sama pelaku industri fashion. Jadi ya kalau misalnya mereka ada show ya gue pasti diundang gitu ya. Dan kalau misalnya ada waktu gue datang, tapi kalau nggak ada waktu ya udah. Kalau dari segi kayak entah itu rambut atau lainnya, itu berpengaruh nggak sih, Om? Banyak orang yang bilang kayaknya Om Ferry menolak untuk tua gitu. Nah itu berpengaruh nggak style rambutnya dan sebagainya? Menolak ya, istilah menolak kayak nggak menerima gitu. Gitu, kata-kata menolak itu nggak menerima gitu. Gue menerima, gue udah mulai tidak muda lagi, sudah mulai tua ya, tapi apa yang menjadi penampilan gue ya memang udah dari dulunya kayak gini gitu. Jadi ya bukan menolak tua mau berpasti gitu, tapi artinya bukan berarti kalau misalnya kita bertambahnya usia kemudian kita jadi berpakaiannya menyesuaikan dengan yang lebih tua gitu, menyesuaikan umur atau apapun, ya enggak juga gitu. Sebetulnya dibantu dengan gaya hidup juga nggak sih, Om, dengan mungkin akhirnya berpenampilan seperti sekarang ini dengan gaya hidupnya yang dijalaninya? Salah satu gaya hidupnya adalah olahraga, kemudian menjaga makanan, terus kemudian
pikiran positif. Ada masalah apapun, gue nggak pernah mencoba untuk memikirkannya gitu loh. Bukannya nggak mau dipikirin, karena kalau gue pikirin juga nggak bisa tidur, terus besoknya masalah itu tetap masih ada kan. Jadi lebih baik kita tidur, besok kita lanjutin lagi. Dan seorang Om Ferry memang punya masalah. Adalah setiap manusia yang hidup pasti ada masalah. Jangan dilihat dari Instagramnya gitu, menurut gue gitu. Karena sosial media itu tidak selalu, nggak mungkin kan orang menampilkan, gue lagi masalah nih gitu. Enggak. Sosial media aja kalau banyak foto aja dicari yang paling bagus kan. Ini paling bagus nih tampil gitu. Kalau untuk kembali lagi ke fashion gitu, mungkin kalau untuk fashion sendiri Om untuk masalah harga mempermasalahkan nggak sih kayak harus yang branded kan? Ya pastilah. Pokoknya kalau fashion itu kita harus smart gitu ya. Bukan berarti fashion yang mahal itu harus mahal gitu ya. Dan tidak selalu juga fashion mahal itu cocok dengan kita kan gitu kan. Kayak ini hari ini gue pakai semua lokal semua nih. Iya ini Sean and Shelly ini kan lokal. Ini lokal Agus Lim. Ini lokal. Ini lokal. Semua lokal nih. Kita ada budget khusus untuk mempersiapkan fashion, ada budgetnya. Nggak pernah disiapin. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah nyiapin budget gitu ini untuk beli baju untuk apa, enggak. Tapi kalau sampai hunting nggak bisa kayak ada fashion item yang diinginkan sampai harus hunting? Sekarang udah jarang. Kalau dulu iya, sekarang lebih ngalir aja gitu. Kalau pas kemana ada yang bagus ya beli, kalau enggak ya udah. Nggak pernah harus nyari ini, harus nyari itu, enggak. Ada warna spesifik nggak yang disukai? Enggak, gue suka semua warna. Ada mungkin bisa update kesibukan sekarang apa? Kesibukan kemarin baru selesai film gue Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Ningxia. Kemudian sekarang lagi ada persiapan, ada film baru yang katanya akan syuting di akhir Juli tapi kelihatannya akan mundur lagi ke Agustus. Ya udah cuma itu aja, terus paling kegiatan gue di dunia bisnis, terus masih jadi duta UNICEF. Dah. Film dua film tahun ini. Tahun ini baru keluar 1 film. Biasanya suka ada target nggak? Setiap tahunnya harus sampai 4 film dari nggak pernah put target sih ya, tapi berusaha untuk aktif aja gitu. Jadi pokoknya kalau bisa tahun ini ada banyak kegiatan, misalnya kalau bukan film pun kegiatan di bidang lain dan lain-lain. Kalau melihat perjalanan di film, mungkin melihat 5 tahun yang lalu dan yang sekarang, perbedaannya seperti apa? Oh, film Indonesia sekarang lagi bagus Pak. Kita harus bangga sama film Indonesia saat ini, begitu banyak sekali film-film yang dibuat oleh sinias Indonesia. Penonton Indonesia juga udah mulai sangat menghargai film Indonesia. Itu saya sangat bangga dan sangat bahagia sekali. Dari segi proyeknya gitu, ketika menjalaninya 10 tahun yang lalu dan yang sekarang gimana nih Om? Ada perubahan nggak sih yang dirasakan? 10 tahun yang lalu? Ya, 3-4 tahun terakhir ini lebih banyak sih. Kalau mau nyari pemain aja susah kan, lagi syuting di sini, lagi syuting di situ, lagi ini nggak bisa. Sutradara juga begitu, selalu lagi ada proyek ini, proyek itu. Jadi ya penuh sekarang. Oh, Brandon sudah nikah nih Om ya? Ya. Gimana mungkin? Kok tahu? Kapan nikahnya tuh Om? Hah? Kapan nikahnya? Ya katanya udah tahu. Lu jangan ditanya lagi, itu mah udah lewat itu maksudnya kapan dan sebagainya. Gimana rasanya punya anak yang sudah nikah? Punya anak yang sudah nikah? Apa ya? Ya merasa bahwa saya punya anak sekarang, anak ini sudah punya tanggung jawab untuk keluarganya. Jadi saya merasa dulu saya men-treat dia sebagai Brandon yang udah jadi dewasa, tapi menurut gue sekarang dia lebih dewasa lagi. Jadi dan dia sendiri bilang, nah sekarang posisi saya seperti ketika Dedi muda dulu, ketika Dedi baru nikah dan punya saya, dia bilang gitu. Posisinya kan kayak gitu. Iya. Dia lagi baru menikah kan. Ada perasaan lega tersendiri nggak sih bagi seorang ayah gitu? Ya pasti. Saya merasa ada satu tanggung jawab saya yang sudah bisa membangun tanggung jawabnya sendiri gitu. Dan masih ada 2 lagi yang menjadi tanggung jawab saya gitu. Tapi ada perubahan sikap dari Brandon setelah menikah, mungkin lebih dewasa? Oh, anak itu ya
Jadi kalau dewasa dari dulu memang dewasa, dia orang bukan anak yang manja dan udah biasa juga dia dari sebelum menikah. Kan sekarang tinggalnya beda sama kita nih. Dari dulu sebelum nikah juga dia kan udah sering keluar kota, sering kemana gitu. Jadi itu udah menjadi hal biasa gitu. Jadi rasanya kalau di rumah sekarang dia nggak ada, seakan-akan kayak oh dia lagi pergi syuting nih, atau oh dia lagi keluar kota nih gitu, kayak gitu. Tapi WhatsApp selalu jalan terus. Kita kan punya grup WhatsApp keluarga gitu. Jadi selalu banyak chit-chat, laporan lagi ngapain atau mau bikin acara apa gitu, kayak gitu. Tapi sebagai orang tua ada keinginan cepet-cepet handphone? Enggak, saya ngalir aja. Iya, saya ngalir aja. Nggak minta? Sudah ada kabar kan mungkin? Saya nggak pernah minta dan nggak pernah nanya juga. Karena saya ingin memberikan kebebasan yang sepenuh-penuhnya untuk anak dan menantu saya. Jadi terserah mereka mau punya anak cepat boleh, mau punya anak nanti lagi boleh. Pokoknya saya orang tua yang sangat bebas. Tidak pernah untuk bikin pressure untuk menantu dan anak saya. Tapi sudah ada kabar bahagia dari Presiden? Belum. Dan memang nggak pernah ditanya, jadi biar aja in progress aja gitu. Nantinya seperti apa gitu, atau kan dia mau bikin surprise atau apa, kan terserah dia gitu. Tapi kayak anak cucu perempuan apa lagi-lagi om? Nggak pernah dipikirin. Nggak pernah dipikirin ya? Karena saya bilang, saya nggak pernah saya pikirin. Pokoknya mengalir aja, terserah yang di atas. Kalau dapat Tita sebagai modern date, seperti apa tuh Om? Apa? Sebagai modern date gitu. Kenapa? Dengan Tita seperti itu cocok nggak sih untuk Om sendiri? Nggak tahu, siapa yang ngomong begitu kan nggak tahu. Tapi kalau Om sendiri berpegang ke hal yang gitu kah, atau bagaimana? Biasanya kan kalau orang tua zaman dulu berbeda nih pemikirannya. Kalau Ya. Om sendiri mungkin ada Orang tua zaman sekarang adalah kita harus lebih mengerti anak kita. Kalau orang tua zaman dulu kan suka mencampuri urusan keluarga atau keluarga anaknya dan menantunya. Tapi kalau yang sekarang kita tidak akan berintervensi sama sekali. Jadi apapun yang mereka anggap yang terbaik, ya udah, bagi saya itu yang terbaik. Oke.